Kodenya ya. Ya. Saya share. Oke. Kemudian nampak ini saya punya Word ya. Nampak Pak, nampak Pak. Oke, ini kita praktikum. Nah ya, praktikum yang utamanya hari kita membahas turbin angin ini. Ya, turbin angin. Nah, jadi nanti kalau ini kan simulasi ya, yang ini simulasi kita. Simulasi yang untuk hardware-nya ini praktikum simulasi. Kalau hardware-nya nantinya ya kita pakai turbinnya sama 3 pasa ya, sinkronos ya, generator dan sinkronos wind turbine. Ya, three phase sinkronos wind turbine. Ya, turbin cuman dianya 3 pasa yang hanya dayanya 20 watt dan tegangannya 20 volt. Sistem 12 volt. Ya, 20 watt, 12 volt. Nah, ini kita ya. Jadi ini kalau nanti hardware-nya angin kita dari kipas. Ya, dari kipas, kemudian kecepatan angin. Ya, kecepatan angin diukur dengan wind speed meter. Nah, ini kebetulan wind speed meternya ada depan saya nih apa? Nah, ini baru sampai ini. Baru sampai. Ini ya. Nah, Iya, Pak. kalau ininya pun sudah sampai nih ya, sudah ada nih ya. Yang three phase synchronous generator-nya. Untuk 20 watt, kecil ya, kecil. Lebih kurang kalau tingginya hanya 40 ke 50 cm lah. Nah, ini ya. Ini nanti kita pakai ya kalau di praktikumnya. Karena nanti kita di dalam ruangan saja. Jadi angin itu dari kipas. Lalu kita mau ukur setiap kecepatan angin yang dari kipas menghantam turbin, berapa keluaran turbinnya. Ya, keluarannya nanti 3 pasa AC, kita ukur AC-nya dengan osiloskop. Ya, osiloskop pun sudah beli, sudah ada. Ya, osiloskop udah sebelum itu pun saya beli Heri, sebelum ini, sebelum apa ini, COVID. Sebelum COVID. Iya, COVID, Pak. 2 tahunan itu pun belum saya buka itu di rumah saya itu. Harap-harap oke lah, barang baru. Sayang apa. Nah, itu tadi ya untuk wind turbine ya. Nah, ini yang hari ini kita mau simulasikan. Dan kita anggarkan, ya kita cadangkan, kita rencanakan praktikum nantinya kita siapkan 1 hari ya untuk 4 modul. Ya, untuk modul karena praktikum yang hardware diminta 4 modul. Nanti saya siapkan dan kemungkinan di awal-awal Januari setelah tahun baru lah, Eri ya. Iya, Pak. Ya, itu ya kita rencanakan. Oke, Eri ya. Jadi nanti kita mungkin ada fotovoltaik yang mau dihardwarekan. Nanti fotovoltaiknya untuk pencahayaan mataharinya kita dari ini, dari solar simulator. Saya tinggal buat aja. Yang dari solar simulator itu pakai halogen lamp 12 volt DC juga. Kita adjust dengan power supply. Dan kita ukur ini. Ini pun udah sampai ini, yang ini lux meter untuk mengukur ini watt meter per bujur sangkarnya. Ini kalau saya buka, ya, ini semua barang masih di Malaysia, ini belum saya bawa balik. Nah, ini nanti akan terdisplay di sini berapa lux dan degree dia, derajat temperaturnya. Jadi kita ukur solar DC yang masuk kemari berapa, kita catat, kemudian keluaran fotovoltaiknya berapa. Dan keluaran fotovoltaiknya itu pun alatnya udah datang, udah ada. Yang kita panggil solar power meter. Nah, itu yang itu udah saya bawa pulang. Kalau ini berangsur-angsur nanti saya bawa nanti. Yang jelas insya Allah sebelum kita praktikum awal Januari udah ada di Medan semua. Ya, itu area. Nah, ini
Iya, Pak. Jadi yang untuk simulasi pakai MATLAB ini, kita tujuannya adalah mahasiswa dapat memodelkan dan menganalisis karakteristik turbin angin terhubung ke jaringan elektrik dengan perangkat lunak MATLAB. Nah, jadi ini turbin anginnya dihubungkan ke jaringan elektrik ya kita, Heri ya. Heri, nih. Nah, jadi coba tengok ini. Ini dia agak-agak seperti inilah. Ini ada wind turbine. Yang ini wind turbine, turbin angin. Ya, turbin angin. Ya. Nah, turbin angin ini keluarannya 3 pasang. Ini 3 pasang. Yang kita nanti praktikumnya, yang pakai hardware pun 3 pasang ya. Tapi kecil, comel dia. Ya, dan vertikal ya. Jadi dia akan putaran seperti ini nanti. Yang kita punya 20 watt saja kecil, lebih kurang hanya tinggi 40 ke 50 cm. Nah, tapi keluarannya 3 pasang, hanya menarik. 3 pasang nanti kita tengok gelombangnya pakai osiloskop ya. Itu. Iya, Pak. Nah, selalunya angin ini tidak stabil. Ya, angin tidak stabil sehingga supaya dia bisa kalau stabil sih oke, misalnya di Belanda dia stabil. Kalau Indonesia angin is very poor. Ya, very poor. Ya, ini pun sepatutnya udah mau masuk, ini kan udah pertengahannya, bulan November aja. Di sini pun nggak berapa anginnya juga masih. Biasanya itu di November ke Maret ini angin agak kencang. Tapi itu masih slow aja juga kan. Nah, inilah. Ya, jadi ini angin dari sini. Inilah kecepatan angin. Ya, kecepatan angin yang menghantam bilah. Ya, bilah atau blade turbin ini sehingga berputar. Blade berputar dan ini kalau ada gearbox, ya gearbox ini artinya untuk lebih mempercepat putarannya yang di sini. Kemudian ini terhubung ke rotor generator. Maka generator ini pada statornya akan menghasilkan listrik 3 pasang. Nah, ketika dia tidak stabil, keluarannya ini nanti disearahkan ini ya. Di sini searahkan. Ya, disearahkan. Nanti kita juga pakai rectifier. Nah, inilah menariknya praktikum, nanti agak nampak ya konsep yang ini. Jadi 3 phase ya AC direktifierkan menjadi DC. Ya, ini rectifier. Ya, ini rectifiernya pun saya pun sudah ada di sini ya. Atau lebih enak nanti kalau saya sempat saya buat yang dari dioda. Ya, lebih enak, lebih nampak. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi disimpan di sini di baterai. Ini simpan di baterai. Nah, nanti kalau kita prakteknya baterai kemari keluaran ini masuk ke yang udah DC, masuk ke charger. Ya, chargernya ini. Nah, ini chargernya nanti. Nampak ya ini? Itu masih dalam kotak semua ini. Nah, ini untuk sistem 12 volt. Ini ada nampak kalau yang ini dari photovoltaik ataupun apa? Wind turbine ya. Lalu di sini sebelahnya ini ada baterai, gambar baterai. Dihubungkan ke baterai, baru yang ini ke beban. Nah, ini nampak ya. Nah, ini. Iya, nampak, Pak. Jadi ini pun udah saya beli ini nanti. Nanti kita tinggal pasangkan saja. Dan kita matiin waktu eksperimen. Harap-harap semua nanti lancar lah. Barangnya semua sudah ada nih. Iya, jadi kita masuknya offline. Rencana kapan, Pak? Nah, itu tadi awal Januari setelah tahun baru lah. Saya Kita offline kan, ya, Pak? Nah, offline untuk praktikumnya kita offline lah. Kita selesaikan 1 hari ya. Oh, 1 hari aja, Pak? Ya, 1 hari kita selesaikan lah, karena pun saya punya waktu terbatas. Oh, oke. Satu lagi, Heri, bawa barangnya ini, Heri. Makanya itu sekali jalan selesai semua teruslah bawa barangnya itu. Mungkin pun nanti kalau saya bawa mobil saya pun penuh itu bawa barang itu ya.
Oke, Pak. Nah, itu maksud saya gitu. Saya pun ya males bawa pulang, bawa ini karena pun tak tahu kita nanti lab kita macam mana. Maksudnya macam mana itu sudah ada tempat atau belum nantinya ya. Jadi kita Oke, Pak. selesaikan lah dalam 1 hari. Oke ya? Jadi ya? Iya, Pak. Nah, oke, kemudian ini 3 fasa. Ini tersambung ke transformator. Jadi ini transformatornya juga 3 fasa. Baru ini dari transformator sambung ke grid. Inilah yang ke jaringan listrik ya, jaringan listrik. Nah, inilah yang mau kita modelkan ya, Heri ya, yang mau kita modelkan dengan menggunakan MATLAB Simulink. Ya, MATLAB Simulink, oke ya. Oke, modelnya mana? Kita tengoklah ini. Ya, prosedurnya nih. Ya. Jadi ini tadi wind turbinnya. Ini turbin anginnya. Ya, kapasitasnya yang kita pakai 1 MPa, 400 volt, 50 Hz. Lalu terhubung ke 3 fasa transformator. Ini kan 3 fasa keluarannya ya. Lalu ini ada tadi jaringan listrik, jaringan elektrik yang di sisinya 25 kP 50 Hz. Maka ini transformatornya kalau kita pandang dari sini, ini sebagai primer dan ini sekunder yang akan menurunkan tegangan dari 25 kP menjadi 400 volt. Sebab apa? Sebab kita punya turbin anginnya pun 400 volt ya. Lalu kita sambungkan kapasitor 3 fasa dengan beban reaktifnya 400 kPAR ya, kilopar. Ya ingat ya, daya itu ada 3 ya. Ada 3 jenis. Yang pertama daya aktif, satuannya watt, kemudian daya reaktif, ya daya reaktif, satuannya par, lalu yang ketiga daya semu, satuannya PA. Nah ini. Nah masing-masing komponen-komponen elektrik yang ada ini, turbin angin, kapasitor, kemudian transformator, lalu ini jaringan listrik yang kita sebut sumber jaringan listrik 3 fasa ada di tabel 1 nih ya, sampai tabel 4 nih ya. Ini udah ada ya. Ya ini ya. Ini udah ada semua. Oke, sekarang kita mau memodelkan. Ya, katanya sekarang ini kita buat MATLAB yang ininya ini, modelnya seperti ini ya, Heri ya. Martin, mana Martin ini? Nah ini. Ya ini dalam MATLAB. Mau kita buat dalam MATLAB. Jadi kita perlukan komponen-komponennya. Yaitu pertama wind turbine. Ya, 3-phase programmable voltage source ya. Ini kita buka ya MATLAB-nya ya. Heri, Martin. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, masih running deh. Proses ke ini MATLAB-nya. MATLAB tadi install Heri? Udah, Pak. Udah ya, nanti ikutin lah, nanti saya kasih apa ini ya, videonya ya. Iya, Pak. Lalu Iya. kita klik ini Simulink. Klik Simulink. Oke, kemudian klik blank model ini. Klik blank model, double klik ya. Kita tunggu. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita buka ini library browse. Klik ini library browse. Ya, lalu satu-satu kita tengok yang apa yang diinginkan. Yang pertama adalah wind turbine induction generator. Ya, wind turbine. Ini pada wind turbine. Ya. Kita enterkan. Yang kita ambil ini ya, Martin, Heri, wind turbine induction generator. Klik kanan, kemudian klik add block to model.
biar dia pindah kemari dia. Nanti pindah kemari ke jendela. Ini udah pindah ya. Nah, ini kita biarkan di sini dulu, kita susun. Coba kita susun ikut ini, yang ini tadi. Ini ya. Lalu three-phase programmable voltage source. Ya, pergi balik ke library. Three-phase programmable voltage source ya. Nah, ini ada klik kanan, kemudian klik add block to model. Ya, nah ini udah masuk kemari, kita letakkan di sini ya. Nah ini, nah kita susun sesuai inilah. Ini kan dia gambar ini. Lalu three-phase transformer yang untuk two winding. Pergi kembali ke Simulink library browse, three-phase transformer. Ini yang sudah ada, saya ketik ini transformer, ketikkan aja. Kemudian kita pilih yang ini, yang two winding ya. Kemudian klik kanan, klik add block to model, biar pergi kemari dia. Nah ini sudah ada. Kemudian kita susun seperti ini. Ya. Nah lalu apa lagi? Three-phase parallel RLC load. Ya, pergi lagi ke yang ini ya. Yang ini three-phase parallel RLC load. Ya, kita coba pergi lagi ke library browse. Kita klik three-phase paralel ya. Nah, ini paralel RLC load. Enterkan. Nah, kita pilih yang ini. Three-phase parallel RLC load. Klik kanan. Kemudian klik add block to model. Ya, dia biar kemari. Nah, ini kita letakkan di bawah sini. Oke, lalu apa lagi? Ground. Ya, ground. Pergi ke library browse lagi, kita klik ground. Ya, ground. Ground. Nah, yang kita ambil yang ini ya, ground yang ini. Klik kanan add block to model. Ya, kemudian ini dia, kita letakkan sini yang diperlukan sini nantinya. Kemudian klik kanan geser. Nah, biar seperti copy dia di sini. Dan nanti dia perlukan kemari ground yang ini juga. Ya, lalu ikut ini ya, mas saya. Kita akan ikut ini yang ini tadi. Nah, ini kan perlu ground, ini perlu ground. Ya, kemudian apalagi setelah ground, step. Ya, step ini, step. Pergi ke library browse, kita ketik step. Ya, step. Ini ya, step ini ya. Kita pilih ini step, klik kanan, klik add block to model. Ya, ini udah ada, kita letakkan sebelah sini. Ya. Ikut ini dia. Ini step ya. Oke, setelah step kita ambil import. Ketikkan import. Nah, import ada di sini, ini sudah ada ya. Ini klik kanan, klik add block to model. Ya, nah ini kita letak sini. Nanti untuk nyambungkan ke tripnya ini. Lalu klik cari rate limiter. Ya, rate limiter. Pergi ke library browse, rate limiter. Nah ini. Kita enterkan. Nah, ini ada ya. Klik kanan, klik add block to model. Supaya pergi kemari. Nah, di sini kita letakkanlah di sini ya. Lalu apa lagi? Bus selector. Ya, bus selector. Klik ini bus selector. Ini ya, bus selector, klik kanan, kemudian klik add block to model. Ini kita letakkan di sini. Nah, Anda nyambung sendiri nggak apa-apa. Oke, kemudian apa lagi?
Bus selector sudah, kemudian gain. Ya, gain. 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 Kita enter. Nah, ini gain. Kita klik kanan, kemudian klik add block to model. Nah, ini udah ada ya. Nanti kita letak sini. Kemudian ini bukan display ya. Ini kita perlukan scope ini ya, yang ini ya. Kita ubah scope. Scope itu bentuknya yang scope untuk mengamati grafik. Nah, ini dia. Nah, ini saya gantilah print screen. Ya, scope. Nah, ini scope. Oh, tadi udah keluar ya? Nah, ini klik kanan, klik add block to model. Nah, ini udah ya. Nah, letakkan sini. Nanti kita ambil 3 ini. Lalu apa lagi? Desktop, terakhir Power GUI. Ya, Power GUI. Power GUI. Ya, Power GUI. Enterkan. Nah, ini klik kanan, klik add block to model. Ini udah keluar ya. Nah, kita letak di sini. Oke, sekarang ini mau kita sambungkan semuanya ini. Ya, Harry, Willy, Martin ya. Iya, Pak. Nah, ikut ini gambar ini. Nah, ikut gambar ini ya. Jadi ini ke ground-kan, ini sambung kemari, ini sambung kemari, sambung kemari semua, ini kemari, ini kemari. Ini ada 3 ya. Ada 3. Lalu apa ikut yang ini juga katanya? Ya, kita sambung dulu ya. Ini sambungkan kemari. Oke, lalu ini sambungkan. Ya. Kemudian ini sambungkan kemari. Ya, tersambung. Ya, ini nanti kita pilih ground ini ya, pakai ground. Ya, ikutkan datanya nanti itu dulu nanti ya. Ini kemari. Ini kemari. Lalu yang ini kemari. Nah, untuk bus selector-nya ini double klik ya, lalu ini buang, yang ini buang, delete-kan. Kemudian kita ambil kecepatan aja, kecepatan, lalu daya aktif dan daya reaktif. Kemudian oke-kan. Nah, biar jadi 3 dia, ada keluarannya 3. Saya besarkan ya, biar nampak ya. Nah, ini jadi 3 keluarannya. Nah, yang pertama masukkan kemari, kemudian ini kemari, lalu ambil nanti dari ini, dari kecepatan angin. Oh, sorry. Ini yang ini scope ini kita ambil 2 ya. Nah, ini caranya, ini klikkan ini, configuration parameter, klik. Kemudian ini tuliskan 2. Lalu kita pilihnya yang sejajar gini nanti tampilannya. 2 ini, klikkan saja ini 2. Lalu oke. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan ini jadi ada 2 masukannya ya. 1 untuk kemari, untuk ini kecepatan anginnya. Yang ini kecepatan putaran rotornya nanti, putaran turbin atau putaran turbin. Ya, ini kita kopikan aja. Kalau ikutkan gambar yang sebelumnya ini ya. Ini sambungkan seperti ini. Kemudian kecepatan anginnya kita ambil dari atas, masukkan kemari ya. Nah, ini untuk daya aktif. Kemudian daya reaktif juga ya. Ini untuk yang daya
reaktif. Nah, ini keluar Q ya. Kemudian ini kita klik kanan aja, tarik. Ya. Oke, lalu kita ambil kecepatannya, anginnya dari sini. Oke, semua sudah terbentuk ya. Nah, tinggal ini saja, ini sambungkan. Ini tekan kontrol, kemudian klik line yang ini ya, supaya dia ambil titiknya. Ini juga tekan tombol kontrol, kemudian masukkan kemari. Yang ini dari ini juga. Ini masukkan sambungannya untuk menyambungkan. Ya, kalau mau kita rapikan, silakan rapikan. Ini ya, sudah. Oke, nanti tinggal netralnya ini. Kemudian sekarang kita ikutin isi datanya. Katanya klik ganda pada model turbin angin dan isikan parameter elektrik tabel 1 ke dalam blok parameter. Ya, kita klik ganda turbin angin. Yang ini udah siap ya. Yang ini udah siap. Lalu kita klik ganda turbin angin. Double klik di sini. Kemudian kita isikan parameter daya nominalnya 1 mega PA. 1 MPA ya, 1 mega itu 1 E6 artinya 1 kali 10 pangkat 6 ini ya. Jadi ini sini yang ini ya. 1 E6. Lalu ini tegangan nominal untuk RMS-nya line to line-nya kan 400 ya. 400, ini kode sini 400 dan frekuensinya 50. 400 frekuensinya 50. Oke ya, yang ini biarkan saja. Yang ini yang lainnya biarkan, kemudian turbin. Untuk turbin ikut yang ini. Pitch angle-nya 0, nominal wind turbinnya dalam watt 1 megawatt. Kemudian base wind speed-nya 12. Ya 12 ini ya. Jadi ini kita isikan 1 megawatt. 1 megawatt, kecepatan anginnya 12. Oke ya. Kemudian selesai, katanya apa? Klik tombol apply pada gambar 3B yang ini dan klik tombol display wind turbine power karakteristik untuk mengamati karakteristik daya turbin angin. Gambarkan karakteristik daya turbin angin pada gambar 4. Gambarkan di sini nanti ya. Jadi artinya setelah tadi ini kita isikan, klik apply. Klik tombol apply ini. Oke, kemudian klik display wind turbine. Nah, untuk dapatkan karakteristik wind turbine. Nah, dapat nih ya. Ini keluar. Nah, ini kan cantik ya. Artinya, waktu turbin angin mendapat kecepatan angin 12 meter per second, ya 12 meter per second, maka daya keluaran, ini ya turbin output power, daya keluaran turbinnya adalah 1 PU. Ya, 1 PU ini keluaran turbinnya tadi kan 1, yang ini kalau kita ikutkan kan 1 megawatt ya. Ya 1 megawatt. Jadi artinya ini pada 12 meter per second kecepatan angin, maka dihasilkan keluaran turbinnya adalah 1 megawatt. Ini ya artinya ya. Nah berikutnya gitu juga, pada 10,8 meter berapa? Meter per second berapa watt? Seterusnya ya. Nah ini gambar yang ini letakkanlah di sini. Kemudian analisisnya di sini ya, katanya analisis pengaruh perubahan kecepatan turbin ya PU dari kecepatan generator normal terhadap daya keluaran turbin PU dari daya mekanik nominal. Nah, inilah analisis tadi. Ya, apa nih analisisnya letakkan di sini lah. Ikut juga yang ini, yang laporannya kan ada udah saya upload di portal juga ya, Heri ya, Willy, Daniel, Martin. Kemudian selanjutnya katanya klik ganda pada model sumber tegangan yang boleh diprogram 3 fasa dan isikan parameter elektriknya pada tabel 2 ke dalam blok parameter seperti gambar 5. Nah, sekarang kita mau isikan yang ini. Ini tadi oke, udah siap. Ini udah oke kan? Nah, sekarang pergi ke modelnya,
Double klik yang ini ya, three-phase programmable voltage source. Nih. Lalu ikut yang dikendakin katanya amplitude tegangannya 25 kilovolt. Ya 25 E pangkat 3. Artinya ini 25 kali 10 pangkat 3 volt. Ini ya. Kemudian phase-nya 0, frekuensinya 50. Jadi kita isikan di sini. Sini 25 E pangkat 3, frekuensinya 50. Ya, phase degree-nya 0. Oke, lalu apalagi ini nonce, kemudian load flow-nya enggak ada ya. Oke. Dan ini apply, klik apply, kemudian klik OK. Oke, kemudian ikut guide-nya, klik ganda pada model transformator 3 pasah dan isikan parameter elektrik pada tabel 3 ke dalam blok parameter seperti gambar 6. Klik gandanya pada model transformator. Ini transformator. Kita double klik, muncul ini. Kemudian kita ikutkan winding 1 YG, winding 2 YN. Artinya netralnya ada. Ya, ada netralnya yang winding 2. Ya, jadi ini kita pilih netral. Ya. Lalu three-phase ya kita maunya, three-phase. Ya, oke kan, apply, oke. Bentar. Ya, ini kemudian parameternya ikutkan ini. Nominal dayanya adalah 4 mega PA, frekuensinya 50. Kemudian ini kita pakai parameter 4 mega ya, 4 mega, frekuensinya 50. Ya, apply-kan, oke. Oke. Nah, ini udah ada netralnya, kita sambungkan kemari. Ada terus apa nggak mau? Ya. Oh, terlewat. Udah terlewat tadi. Oke, sudah. Kemudian lagi ini. Lalu tadi ini sudah ya. Klik ganda pada model beban RLC paralel 3 pasah dan isikan parameter elektriknya pada tabel 4 ke dalam blok parameter seperti gambar 7. Nah, ini ya. Jadi nominal phase to phase-nya 400, frekuensinya 50, aktif power-nya 0, induktif power-nya 0, kapasiti power-nya 400 kilo par. Ya, kita klikkan ini. Nominal phase-nya 400 tadi ya, 400. Kemudian frekuensinya 50. Lalu daya aktifnya 0. Daya reaktif induktifnya 0. Kemudian parnya 400 kilo par ya. 400 E pangkat 3. Betul ya? Cek balik. Yang 400 E3 50 400. Oke, kita apply, kemudian klik OK. Ya, kemudian apalagi klik ganda pada model step up, model step, maka akan keluar blok parameter step dan isikan untuk stepnya. Untuk step time-nya 5, initial value-nya 8, dan final value-nya 12. Double klik ini, lalu step time-nya tadi 5 ya, initial value-nya 8, kemudian finalnya 12. Jadi maksudnya
angin nanti ini untuk angin ya. Pertama-tama angin kecepatannya 8 meter per second. Lalu naik, ya naiknya ini kan ada antara waktu yang dipanggil dengan step time 5, kemudian seterusnya ini 12 terus. Nah itu ya 12. Ini apply, oke kan. Kemudian apalagi klik ganda pada model bus selector. Yang ini sudah kita buat tadi ya, bus selector yang kita pilih adalah kecepatan putaran turbin, daya aktif dan daya reaktif ya. Nih. Lalu isikan penguat gen putaran turbin pada daya aktif, ini daya aktif ya. Daya aktif, daya reaktif masing-masing 1, 10⁻⁶, dan 10⁻⁶. Ini 1, yang ini 10⁻⁶. Ya, 1 E⁻⁶. Lalu ini 1 E⁻⁶. Ya, ya. Klik model configuration parameter seperti gambar 9 dan isikan blok parameter seperti gambar 10. Nih, ini artinya gini. Yang ini klik model configuration. Ya, kemudian isikan ini semua mengikut ini ya. Nah, ini start time-nya 0. Jadi kita isikan ini start time-nya 0, stop time-nya 30. Ya, stop time-nya di sini 30. Lalu type variable step. Ini variable step, solvernya ode 23 TB step TR BDF2. Ode 23 TB. Ini kita pilih ya, ode 23 TB step TR BD2 ini yang kita pilih ya. Kemudian apalagi ini? Nah, ini diklikkan. Ini klik. Nah, isi jadi seperti ini, isikan ikut yang ini. Maksimum step 1E-4. 1E-4. Kemudian relative tolerance 1E-6, min 4. Ini min 4. Lalu absolute tolerance 1E-3. Ini auto ini kita buat 1E-3. Kemudian initial step-nya minimum step, initial step auto. Ini auto, lalu solver reset method. Solver reset method apa tadi yang diinginkan? Robust. Ini ubah menjadi robust. Lalu ini disable all ya, disable all 1, disable all 1 udah oke. Ya, lalu selesai klik tombol apply.